Tapi tenang, kali ini saya nggak akan bahas ordal lagi. Pemirsa, pernah nggak sih kamu dengar kalimat gajimu kecil karena domisilimu yang salah? Lucu ya, seolah-olah yang bikin gaji kecil itu bukan sistem tapi alamat rumah. Padahal yang salah bukan domisili, tapi paradigma upah yang belum move on dari cara yang lama. Coba pikirkan dua wilayah yang cuma dipisahkan dengan jalan tol, harga barangnya sama tapi upahnya berbeda jauh. Tapi ini bukan kelucuan sebuah komedi, ini realita dan realita ini sudah terlalu lama kita biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat paham Islam yang disayangi Allah dan saya banggakan. Kita semua tahu setiap pekerja, setiap buruh, setiap pejuang keluarga berangkat pagi, pulang malam, semua demi satu tujuan, yaitu hidup layak dan masa depan yang pasti. Tapi izinkan saya bertanya dengan hati, apakah sistem upah kita hari ini sudah seadil itu? Apakah UMR kita benar-benar mencerminkan kebutuhan kehidupan nyata, ataukah kita masih terjebak dalam paradigma lama, sehingga yang sudah waktunya direformasi tapi masih tetap dipertahankan? Pemirsa paham Islam, selama ini formula UMR yang kita pakai masih berpijak pada kebutuhan hidup layak atau KHL. Konsepnya bagus, tapi sayangnya sudah mulai ketinggalan zaman. Harga barang naik, biaya sewa meningkat, gaya hidup pekerja berubah, namun formula KHL masih bersandar pada survei dan tabel tahunan yang sangat kaku. Bisa dibayangkan seorang yang bekerja sepenuh waktu, sepenuh hati mengabdikan tenaga dan waktunya, tapi tetap tertinggal oleh inflasi yang diam-diam merampas nilai gajinya. Ini bukan suatu kesalahan pekerja. Ini adalah sinyal bahwa sistemnya perlu diperbaharui. Karena upah seharusnya bukan hanya angka, tapi penghargaan atas martabat manusia. Sahabat, saya mengusulkan bagaimana kalau sistem penentuan UMR di Indonesia harus berdiri di atas tiga pilar utama. Yang pertama KHL, dua modal kerja, yang ketiga adalah status pernikahan. Pertama, KHL tetap dipertahankan, namun harus real time berbasis data aktual harga pasar, biaya kontrakan, transportasi, hingga kebutuhan digital dasar. Pekerja zaman sekarang bukan hanya butuh beras, tapi juga pulsa internet untuk bertahan di dunia kerja yang modern ini. Yang kedua, modal kerja. Kita harus menghitung kemampuan real perusahaan, keperluan-keperluan pekerja juga. Kebijakan upah tidak boleh mematikan sektor usaha kecil, tapi juga tidak boleh membiarkan pekerja tenggelam dalam upah minimum yang tidak sesuai dan tidak manusiawi. Kuncinya adalah keseimbangan yang adil. Yang ketiga, status pernikahan. Pekerja yang sudah berkeluarga punya beban berbeda dengan yang masih lajang. Mereka menanggung biaya rumah tangga, anak sekolah, kebutuhan kesehatan,
Dan mungkin yang sudah tua dia harus mengurus orang tuanya, bahkan tabungan untuk masa depannya. Negara-negara maju sudah menerapkan sistem tunjangan berbasis tanggungan keluarga. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa? Sudah saatnya kita mengakui bahwa keadilan dalam upah bukan hanya soal angka, tapi soal empati terhadap kehidupan yang nyata. Pemirsa, namun ada satu persoalan baru yang menuntut keberanian berpikir think outside the box, berpikir kreatif ekstrim, yaitu kesenjangan antar wilayah yang saling berdekatan. Bayangkan kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan kota Cimahi itu adalah wilayah yang berdekatan. Semua berada dalam satu lingkaran ekonomi yang sama. Harga berasnya sama, biaya kontrakannya sama, kemudian biaya BBM-nya juga sama, tapi upahnya berbeda-beda. Logika ini sudah waktunya diubah. Sahabat paham Islam, kita hidup bukan dalam sekat administratif, tapi dalam satu ekosistem ekonomi yang terpadu. Masyarakat tidak melihat batas peta, tapi melihat kenyataan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada pemerintah sistem UMR berbasis regional yang murni. Tidak perlu lagi UMK per kota atau kabupaten, cukup satu standar UMR kawasan mengacu pada nilai tertinggi di wilayah tersebut. Contohnya, Bandung Raya mengacu pada UMR Kota Bandung. Jabodetabek mengacu pada UMR DKI Jakarta. Langkah ini akan menekan inflasi, menghapus kesenjangan semu, dan tentu saja akan meningkatkan daya beli masyarakat di lintas wilayah tersebut. Pemirsa paham Islam, pertama mengurangi disparitas dan migrasi kerja secara berlebihan. Selama ini orang pindah ke kota besar karena upah lebih tinggi. Akibatnya daerah penyangga kehilangan tenaga produktifnya. UMR regional menahan arus itu, menciptakan keseimbangan baru. Yang kedua, menekan inflasi. Ketika upah di satu daerah rendah, tapi harga ikut mahal, yang paling menderita adalah rakyat kecil di daerah tersebut. UMR regional menstabilkan harga dan daya beli secara kolektif. Yang ketiga, memperkuat daya beli masyarakat. Jika seluruh kawasan punya standar upah yang seragam, maka roda ekonomi berputar lebih cepat. Warung di pinggir jalan, toko kecil, transportasi, semua akan ikut bergerak. Yang keempat, mendorong pertumbuhan kawasan terpadu. UMR regional membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, bukan kompetisi yang semu-semu. UMR regional membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, bukan hanya kompetisi yang semu. Bisa dibayangkan kawasan seperti Bandung Raya atau Jabodetabek bisa tumbuh sebagai satu entitas ekonomi besar, bukan sekedar kumpulan daerah yang saling bersaing. Dan inilah bentuk nyata dari keadilan yang sangat rasional.
Nah, pemirsa, coba sekarang kita rasakan di dalam hati, bayangkan wajah-wajah para pekerja yang berangkat subuh, mengendarai motor melewati kabut hanya untuk menjemput harapan di tempat kerja yang belum tentu adil padanya. Lihat dalam benakmu bagaimana mereka tetap tersenyum, meski di balik senyum itu ada kelelahan dan doa yang belum terjawab. Sahabat paham Islam, setiap angka UMR yang kita bahas di ruang rapat itu bukan sekedar angka, itu adalah nafas, itu adalah makan anak-anak kita, itu masa depan keluarga kecil yang ingin hidup layak di tanah airnya sendiri. Maka reformulasi UMR bukan isu ekonomi semata. Ini adalah perjuangan moral dan spiritual. Kita bicara tentang keadilan yang bisa dirasakan, bukan hanya dijanjikan. Sahabat paham Islam, UMR adalah nafas kesejahteraan, fondasi ketenangan keluarga, dan cermin keberpihakan negara kepada rakyatnya. Tentu saja dengan formulasi baru berbasis KHL, modal kerja, status kerja, dan regionalisasi upah, kita sedang melangkah menuju sistem pengupahan yang lebih adil, lebih adaptif, dan lebih manusiawi. Dan jika kita berani berpikir adil, maka Indonesia bukan hanya menyejahterakan pekerjanya, bukan rakyatnya saja, tapi memanusiakan tenaga kerjanya. Baiklah pemirsa, saya Andre Hardiansah. Kita mulai perubahan ini dari keberanian berpikir adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.